Bagaimana kalau dia sodakoh, dengan sodakoh itu berharap keuntungannya dari sisi duniawi biar lebih besar, dengan sodakoh lalu di YouTube kan begitu ya, dilihat tuh, kemudian dengan orang banyak menonton biar dapat income dari situ. Bagaimana seperti ini? Ini diantaranya bila dia dorongannya, ikhlasnya ini di bagian bawah, bagus saja. Kalau kami mah yang kayak begitu bagus, karena dia ada berbagi, cuman pengen dapat keuntungan dunia. Ini sih bukan YouTuber saja, banyak kok kita kaum muslimin secara umum juga begitu. Ada 10 Muharram kita nyantun yatim, tanya biar apa? Ya biar warungnya laris. Kan sama dengan income YouTube itu. Sama enggak? Sama, cuman bedanya kalau itu dari iklan yang masuk, kalau ini terserah Allah tapi pengen warungnya sama apa beda? Sama aja. Jadi enggak apa-apa. Boleh saja. Anggota dewan kalau pengen bagus kita nyalon dewan, bagaimana nih nyumbangnya jangan pakai kalau bapak ibu ini ada rencana besok 2024 mau nyalon, barangkali ada begitu nih, saya ajarin caranya. Jangan nanti sesudah jadi, sebelumnya aja. Kalau sebelumnya takut saya ria, justru gara-gara itu tuh akhirnya jadi rusak semua. Kita nyumbang aja, nih masjid lagi dibangun, kasih aja tuh semen 10 sak 100 sak semampu kita. Jadi dewan kita, alhamdulillah. Enggak jadi kita ada amal di akhirat. Begitu, jangan pakai kalau. Jangan pakai kalau. Kalau saya jadi alamat, maka mohon maaf, kenapa kami ajarkan istilahnya gigi 2000. Barangkali ada teman-teman kita yang lain, saya sering sampaikan sama Bang Haji Farudin itu, sampai nama teman-teman di masyarakat sini, kita setelah duit dapat enggak mesti disumbangin sama kita. Kita sering mengata begitu sama beliau, sama semua tim. Tapi karena saya pengen semua jamaah latihan berbagi, meski di kelas 1.000 rupiah. Kalau udah kumpul terserah mau disumbangin kemana, yang penting berbagi. Kenapa? Latihan, mumpung lagi susah, latihan. Kalau kita masih miskin, latihan berbagi, nanti kalau udah kaya, udah pinter berbagi. Ini miskinnya latihan, karena sering belajar, ini namanya kelas pinter. Tapi kalau masih nggak punya, latihannya pakai kalau, maka ketika dia kaya baru belajar. Belum pinter, baru belajar. Karena tadinya pakai kalau. Maka kita orang kalau mau apa aja berbagi, enggak apa-apa, bagus, yang bermanfaat, enggak apa-apa. Ini memotivasi ria, ikhlas, segala macam, itu urusan Allah. Apalagi saudara nyalon dewan, orang datang, saya ini takut ria, jadi enggak usah dibantu ya, begitu. Ntar lagi datang, saya takut ria, yang kayak begini kira-kira bakalan jadi enggak?
Ini menurut saudara nih, jadi enggak? Tuh, kagak katanya. Tuh iya. Jadi saudara, enggak jadi masalah seperti YouTuber itu. Yang penting pesan kami, lurusin niatnya saja. Artinya mengharapkan kemurahan Allah. Caranya dari income YouTube bisa, dari yang lain bisa, karena rahmat Allah begitu luas. Silahkan saja dia berbagi, masih bagus dibanding menviralkan sesuatu yang melanggar daripada syariat. Banyak kok, ada temannya diceburin di kolam, ada buayanya. Sedang orang kaya tuh bilang, siapa yang berani berenang dari ujung sini sampai ujung sini dikasih duit 50 juta. Begitu. Akhirnya ada orang berani cebur, ada yang jorokin, ada yang jorokin. Untungnya bisa renang, lolos. Pas lolos, alhamdulillah saya selamat. Siapa yang jorokin saya? Bininya, 50 juta. Yang jorokin bininya. Bang, ingat kata pepatah, suksesnya suami karena istri bang. Dijorokin ini. Macam-macam YouTuber tuh bikin ininya begitu. Di balik suami sukses, di belakangnya ada istri yang jorokin. Dapat 50 juta berkat dijorokin. Iya. Jadi saudara-saudara, enggak apa-apa kayak begitu, tingkatin aja niatnya supaya ikhlasnya jangan di bagian rendahan. Tapi enggak apa-apa. Baik bunda kita terakhir. Waalaikumsalam. Dikembali, kita jangan terganggu dengan kalimat ria, kalimat ikhlas. Jalanin saja kita ibadah. Sama bunda kita yang mulia ini dengan pertanyaan yang tadi, kan kita sodako biar anak kita lulus, biar ini, kan sama dengan YouTube. Itu kan ikhlas ini berkelas-kelas. Ada ikhlas berharap balasan dari Allah, itu kan ikhlas juga. Pengen dapetin surga kan berarti minta balasan dari Allah. Enggak apa-apa. Kalau sampai ada orang bilang kok Allah didagangin, ini cerita dia lagi ngajar ikhlas kelas tinggi. Ini enggak boleh dipukul rata karena manusia berkelas. Jadi ada yang di bagian ini, ada yang di bagian ini. Begitu. Ada nih bagiannya yang udah kelas tinggi, pasti normal. Puasa, kalau kita pengen tinggi, puasa, maka makannya sahur doang. Makannya sahur doang. Dah, sahur makan. Karena fis suhuri barokah. Sahur itu berkah. Maghrib minum air putih, kurma 3 butir, dah nggak makan lagi. Ntar sahur lagi. Tuh tinggi. Enggak pakai apa-apa. Air putih udah itu aja. Iya, enggak, itu begitu. Ini kan kelas tinggi, bukan kelas kita, begitu. Jadi semuanya boleh saja. Jangan kita bertanya, kapan kita bisa ikhlas? Kapan kita mau ikhlas? Bila segalanya kita berharap balasan, terusin saja ibadah itu. Jangan sampai ada setan menjebak kita. Akhirnya gua ikhlas, ibadah kagak, sodakoh kagak, sholat kagak, ngaku ini parah. Min talbisi iblis.
Imam Ghazali di dalam Ihya pada jilid 3 pada babul kitabul muhlikat ini menerangkan panjang lebar pada bagian ini. Wis kalau bahasa kami beribadah saja meski ada ria. Terusin, moga Allah berikan hidayah dan taufik sehingga satu saat kita ketemu ibadah ikhlas. Mungkin juga kita masih diberi panjang umur ini masih banyak kurang kita dalam ibadah, sehingga belum ketemu titik itu, sehingga ketemu titik itu kita meninggal dunia. Maka ibadah di akhir zaman yang paling tinggi dua, jauhi maksiat, banyakin sholawat. Sholawat mah ria itu diterima. Sholawat Nabi ria diterima. Sholawat, jauhi maksiat, banyakin sholawat. Jauhi maksiat, banyak sholawat. Ini ibadah mendekati kiamat. Ini yang paling tinggi.